Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wallaili idza saja. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Tafsir surat Ad-Duha ayat 1 dan 2. Demi cahaya pagi yang terang dan demi malam ketika diam. Pada ayat 1 dan 2, kecerahan pagi atau cerahnya pagi Ad-Duha dipahami di sini sebagai referensi khusus untuk waktu pagi Ad-Duha, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, dan malam di sini merujuk secara khusus malam di mana dilakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sebagaimana disebutkan pada Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 1. Ulama lain berpendapat bahwa Ad-Duha merujuk pada jam-jam atau waktu di mana para penyihir yang menentang Nabi Musa menyadari kebenaran dari pesan beliau dan kemudian bersujud kepada Tuhannya Musa, sebagaimana disebutkan pada surat Thaha, yaitu surat yang ke-20 ayat 59. Menurut Asy-Syaukani, ketika Ad-Duha mendahului disebutnya kata malam sebagaimana dalam konteks ini, maka Ad-Duha merujuk pada seluruh hari. Jadi bukan hanya waktu tertentu di pagi hari, tetapi merujuk pada seluruh hari. Juga ada yang mengatakan bahwa Ad-Duha adalah cahaya dari surga, sedangkan malam adalah gelapnya neraka atau kegelapan di dalam neraka. Karena dinyatakan bahwa api dari neraka adalah api yang tanpa cahaya. Jadi meskipun ada api di neraka, neraka itu gelap gulita. Atau bahwa Ad-Duha adalah cahaya dari orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala atau Al-Arifun, dan malam adalah gelapnya hati orang-orang yang kafir ketika diam, atau saja di sini merujuk pada kegelapan yang terus berlangsung di sepanjang hari. Ayat 2 juga dapat dipahami untuk berarti malam ketika ia mendekat atau malam ketika ia pergi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan Tuhanmu tidaklah meninggalkan dirimu, ataupun Dia tidak membencimu. Ayat ini diketahui sebagai sebuah respon terhadap sumpah. Meskipun sebagian besar menginterpretasikan orang kedua tunggal sebagai objek langsung yang disiratkan dari kata-kata despise atau membenci, hal tersebut tidak ada dalam teks Arab. Dengan demikian dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan umum bahwa bukanlah sifat Allah untuk membenci. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu
daripada yang permulaan. Dan hari akhir akan lebih baik bagi dirimu daripada kehidupan ini. Ayat ini secara harfiah dapat dibaca, dan pada akhirnya akan lebih baik bagi dirimu dibandingkan awalnya. Di seluruh Al-Quran dinyatakan bahwa kehidupan di akhirat lebih baik bagi manusia dibandingkan kehidupan di dunia ini. Surat 41 ayat 28 dan 60, surat 41 ayat 79 dan 80, surat 29 ayat 64, surat 40 ayat 39, surat 42 ayat 36, surat 43 ayat 35, surat 57 ayat 20-21, surat 87 ayat 16 dan 17. Dan pada surat 13 ayat 26 dinyatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. dibandingkan dengan akhirat, kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sesaat. Al-Quran dengan demikian mengkritik mereka yang telah membeli dunia ini dengan harga akhirat. Surat 2 ayat 86 dan surat 4 ayat 74. Ketika Nabi diberikan pilihan antara tetap hidup di dunia ini sampai dengan hari kiamat, lalu kemudian pergi ke surga atau berlanjut kepada akhirat, dia memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hidup di dunia ini.